Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kami akan menjelaskan tentang permasalahan peraturan yang dibuat oleh Dewan Gubernur tahun 2023 nomor 17 tentang penyelenggaraan BI Fast atau Fast Payment. Perkenalkan, nama saya Dimas. Saya akan menjelaskan tentang apa itu BI Fast, lalu dilanjut oleh teman saya yang akan menjelaskan tentang. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ardina Andini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai layanan terbaru dari BI Fast. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ira Sofianti. Saya akan menjelaskan tentang upaya perkembangan ekosistem keuangan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tia Alfitriana. Di sini saya akan menjelaskan tentang tindak lanjut dari peraturan Bank Indonesia. Halo, nama saya Adi Sutarya. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara penyelenggaraan BI Fast tersebut. Saya akan menjelaskan apa itu BI Fast. BI Fast adalah infrastruktur sistem pembayaran retail nasional. Dengan adanya BI Fast ini diharapkan dapat memperkuat sistem pembayaran retail nasional. Kalau aku di sini akan menjelaskan apa itu BI Fast. BI Fast adalah infrastruktur pembayaran retail nasional yang memfasilitasi pembayaran yang cepat, aman, mudah, dan bisa dilakukan di mana saja. Nah, Bank Indonesia mengembangkan BI Fast untuk menjawab kebutuhan masyarakat dalam kebutuhan mentransfer dana. Nah, dengan adanya BI Fast ini diharapkan untuk bisa menjawab pertanyaan saya. Oke, aku akan menjelaskan tentang apa itu BI Fast. BI Fast adalah infrastruktur pembayaran nasional yang memfasilitasi pembayaran yang cepat, mudah, efisien, dapat dijangkau kapan aja. Nah, Bank Indonesia mengembangkan BI Fast untuk menjawab kebutuhan masyarakat dalam kebutuhan transfer dana. Nah, dengan adanya BI Fast ini diharapkan untuk keamanan yang lebih terjangkau dalam sistem pembayaran transfer dana. Sebagai wujud implementasi dari Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia atau biasa kita kenal BSPI tahun 2025, BI Fast membangun BI Fast untuk mengintegrasi. BI Fast adalah infrastruktur sistem pembayaran retail nasional yang dapat memfasilitasi pembayaran retail secara real time, aman, efisien, dan tersedia setiap saat. Bank Indonesia mengembangkan BI Fast terutama untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan layanan transfer dana yang lebih efisien, cepat, dan tersedia setiap saat. BI Fast diharapkan dapat memperkuat ketahanan sistem pembayaran retail nasional dengan menyediakan alternatif terhadap infrastruktur sistem pembayaran nasional existing. Tujuan pengembangan BI Fast dibangun dalam rangka mendukung konsolidasi industri sistem pembayaran nasional dan integrasi ekonomi keuangan digital secara end-to-end. Kebijakan BI Fast merupakan national driven yang sejalan dengan Peraturan Bank Indonesia atau PBI, Sistem Pembayaran atau SP, PBI Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran atau PIP, dan PBI Penyedia Jasa Pembayaran atau PJP, serta prinsip SP yang cepat, murah, mudah, aman, dan andal. Pengembangan BI Fast selaras dengan arah kebijakan Bank Indonesia, baik moneter, stabilitas sistem keuangan, dan sistem pembayaran untuk mendukung terciptanya ekosistem yang integrated, interoperable, dan interconnected. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan bagaimana cara penyelenggaraan mengenai BI Fast tersebut. Di antaranya dalam penyelenggaraannya BI Fast dikembangkan untuk menciptakan infrastruktur sistem pembayaran secara nasional yang lebih efisien dalam mengakomodasi transfer dana secara real time dan tersedia 24 jam. Jadi kita tidak harus melakukan pembayaran dana tersebut di jam hari kerja saja. Artinya kita bisa melakukan transfer dana di waktu di hari libur juga. Jadi dalam penyelenggaraannya BI Fast mampu memfasilitasi transaksi pembayaran kapanpun atau anytime dan secara seketika atau real time. Di sini saya akan menjelaskan tentang upaya perkembangan ekosistem keuangan. Ada 7 strategi pengembangan ekosistem sektor jasa keuangan. Yang pertama, ada meningkatkan peran jasa keuangan untuk mendukung sektor ekonomi prioritas UMKM, penciptaan lapangan kerja, dan pembangunan daerah. Yang kedua, membangun integritas SJK untuk meningkatkan nilai tambah keuangan syariah dalam mengembangkan industri halal dan ekosistem ekonomi syariah. Yang ketiga, memperluas akses keuangan dan meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Yang keempat, memperkuat perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.
5. Mendorong percepatan pendalaman pasar keuangan. Yang keenam, mendukung ekspansi kegiatan usaha lembaga jasa keuangan untuk melakukan multi aktivis bisnis. Yang terakhir, meningkatkan peran jasa keuangan dalam sustainable finance untuk mencapai SDGs. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai layanan terbaru dari BI Fast itu, diantaranya yaitu Jadi ada 3 layanan baru BI Fast dari yang sebelumnya hanya memberikan layanan ICT sebagai layanan pemindahan dana saja, menjadi ada beberapa layanan terbaru diantaranya yaitu layanan RFP atau disebut juga sebagai layanan Request for Payment, yaitu layanan sebagai BI Fast yang memproses pemindahan dana dari satu nasabah pembayar kepada satu nasabah penerima pembayaran yang didahului dengan informasi permintaan bayar. Kemudian ada layanan Direct by Debit Transfer atau DDT, yaitu layanan dalam BI Fast yang memproses penagihan dana dari satu biller kepada satu nasabah tertagih. Dan yang terakhir ada layanan Bulk Credit Transfer atau BCT, yaitu layanan dalam BI Fast yang memproses pemindahan dana dari satu nasabah pengirim kepada beberapa nasabah penerima atau beberapa nasabah pengirim kepada satu nasabah penerima. Saya di sini akan menjelaskan tentang tindak lanjut dari Peraturan Bank Indonesia. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Bank Indonesia mengenai sistem pembayaran dan Peraturan Bank Indonesia mengenai penyelenggara infrastruktur sistem pembayaran serta untuk mengakomodasi penambahan layanan baru BI Fast dan berbagai aspek lainnya. Bank Indonesia juga perlu menerbitkan kembali peraturan anggota Dewan Gubernur mengenai penyelenggaraan BI Fast. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.